Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, berjumpa lagi dalam vlog kali ini. Dalam vlog kali ini, saya akan menjelaskan tentang high-rise building. Vlog ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester dari mata kuliah Manajemen Risiko Konstruksi. Jadi, langsung saja kita ke pokok pembahasannya. Let's go! Pokok penjelasan yang akan kita bahas pada vlog kali ini yaitu yang pertama, ruang lingkup proyek dan kegiatan-kegiatannya. Yang kedua, membuat work breakdown struktur kegiatan-kegiatannya. Yang ketiga, membuat phase breakdown struktur kegiatan-kegiatannya. Dan yang terakhir, membuat tabel identifikasi risiko beserta sumber risiko dan dampaknya. High-rise building atau gedung tinggi bertingkat adalah suatu bangunan yang memiliki struktur tinggi yang digunakan sebagai hunian apartemen, hotel, atau juga sebagai gedung perkantoran. Meskipun pengertian dari high-rise building adalah bangunan tinggi, namun hanya bangunan yang memiliki ketinggian minimal 23 meter yang masuk dalam karakteristik bangunan tinggi. Apabila belum memenuhi beberapa karakteristik, maka bangunan tersebut bukan dikatakan high-rise building. Ruang lingkup proyek adalah cara untuk menetapkan batasan pada proyek dan menentukan dengan tepat batas waktu dan hasil akhir proyek yang akan dikerjakan. Ruang lingkup proyek meliputi tata cara untuk menentukan waktu proyek dimulai, perencanaan lingkup proyek yang akan digarap, pendefinisian ruang lingkup proyek, verifikasi proyek, serta kontrol atas perubahan yang mungkin terjadi saat proyek tersebut dimulai. Pada suatu kegiatan proyek, seringkali dijumpai banyak masalah yang harus diselesaikan. Dan dalam kegiatan proyek, terdapat suatu rangkaian yang berurutan dan berkaitan, sehingga tahapan dari kegiatan dalam proyek dapat dikategorikan dalam beberapa tahap, seperti yang pertama, tahap studi kelayakan. Tujuan dari tahap ini adalah untuk meyakinkan pemilik proyek bahwa proyek konstruksi yang diusulkan layak untuk dilaksanakan, baik dari segi aspek perencanaan dan perencanaan, aspek ekonomi, maupun aspek lingkungan. Yang kedua yaitu tahap penjelasan atau briefing. Tujuan tahap ini adalah memungkinkan pemilik proyek untuk menjelaskan fungsi proyek dan biaya yang diizinkan, sehingga konsultan perencana dapat dengan tepat menafsirkan keinginan pemilik proyek dan membuat taksiran biaya yang diperlukan. Yang ketiga yaitu tahap perancangan atau desain. Tujuan tahap ini untuk melengkapi penjelasan proyek dan menentukan tata letak, rancangan, metode konstruksi, dan taksiran biaya agar mendapatkan persetujuan dari pemilik proyek dan pihak berwenang yang terlibat untuk mempersiapkan informasi pelaksanaan yang diperlukan termasuk gambar rencana dan spesifikasi serta semua dokumen tender. Yang keempat yaitu tahap pengadaan atau pelelangan. Tujuan dari tahap ini adalah menunjuk kontraktor sebagai pelaksana atau sejumlah kontraktor sebagai subkontraktor yang akan melaksanakan konstruksi di lapangan. Yang kelima yaitu tahap pelaksanaan. Tujuan dari tahap ini adalah mewujudkan bangunan yang dibutuhkan oleh pemilik proyek yang sudah dirancang oleh konsultan perencana dalam batasan waktu yang telah disepakati serta dengan mutu yang telah disyaratkan. Dan yang terakhir yaitu tahap pemeliharaan dan persiapan penggunaan. Pada tahap ini bertujuan untuk menjamin agar bangunan yang telah diselesaikan sesuai dengan dokumen kontrak dan semua fasilitas bekerja sebagaimana mestinya. Seperti yang kita ketahui tadi, sebuah bangunan gedung tinggi belum dikatakan high-rise building kalau tidak memenuhi beberapa karakteristik sebagai berikut. Yang pertama yaitu tinggi bangunan. Suatu bangunan bertingkat tinggi dianggap sebagai struktur memanjang lebih tinggi dari jangkauan maksimum dengan minimal ketinggian 23 meter atau 75 kaki. Yang kedua yaitu jenis struktur bangunan. Pada bangunan tingkat tinggi memiliki jenis struktur bangunan yang kompleks yang bertujuan agar gedung dapat membagi beban sehingga mampu menahannya meskipun terjadi getaran akibat gempa. dan biasanya memiliki 21 lantai sampai
29 lantai. Yang ketiga yaitu luas lantai. Agar dapat disebut sebagai high-rise building, sebuah bangunan harus memiliki luas lantai minimal 750 meter persegi dan maksimal seluas 1.500 meter persegi. Yang keempat yaitu tipikal. Karakteristik orientasi fisik untuk bangunan high-rise building adalah vertikal, artinya bangunan tersebut lurus ke atas. Meskipun memiliki sejumlah desain unik, tetapi bangunan gedung tinggi selalu dibuat vertikal. Yang kelima yaitu keterbatasan lahan. Karena berada di kota besar yang mempunyai lahan yang sempit, sebagai alternatifnya membangun bangunan high-rise building untuk gedung perkantoran, apartemen, atau hotel. Yang keenam yaitu pengaruh angin dan gempa yang tinggi. Biasanya bangunan tinggi memiliki sistem aerodinamika yang baik, serta struktur yang dapat bertahan dalam goncangan. Yang ketujuh yaitu resiko yang tinggi. Yang kedelapan yaitu kompleksitas yang tinggi. Pembangunan sebuah high-rise building secara rinci membutuhkan suatu rangkaian proses analisis yang panjang dan rumit, serta mempunyai syarat-syarat dalam proses perencanaan maupun pelaksanaannya. Yang kesembilan yaitu target mutu yang tinggi. Bangunan bertingkat tinggi memiliki ukuran yang besar, peralatan yang kompleks, dan fungsional internal yang harus memenuhi berbagai persyaratan. Semua ini yang menyebabkan permintaan dan tuntutan yang lebih tinggi dari bangunan tinggi, tak hanya mempertimbangkan estetika dan penggunaannya saja. Dan yang terakhir, tuntutan seperti yang tinggi. Selanjutnya yaitu jenis sistem struktur high-rise building. Sangat penting bagi bangunan bertingkat untuk memiliki sistem struktur atau kerangka struktural, yakni kumpulan elemen yang sangat terkait dan saling bergantungan yang membentuk struktur kompleks. Karena high-rise building adalah salah satu bangunan terbesar yang dibangun, maka fungsi komersialnya memerlukan tingkat fleksibilitas yang tinggi. Yang pertama yaitu struktur rigid frame atau rangka kaku. Dalam struktur ini, balok dan kolom dibangun secara monolitik untuk menahan beban. Sistem rangka kaku lebih cocok untuk bangunan beton bertulang. Komponen struktur rangka kaku dapat menahan kelenturan beban aksial dan gaya geser. Yang kedua yaitu sistem struktur braced frame. Struktur ini lebih banyak digunakan dalam konstruksi baja dan cocok untuk bangunan bertingkat di kisaran ketinggian rendah hingga menengah. Yang ketiga yaitu sistem struktur wall frame. Struktur ini terdiri dari dinding dan bingkai yang berinteraksi secara horizontal dan menghasilkan sistem yang lebih kuat dan lebih kaku. Yang keempat yaitu sistem struktur shear wall. Struktur ini biasanya dibangun sebagai inti bangunan. Dalam hal menguatkan gedung tinggi baik beton bertulang atau struktur baja, sistem ini sangat cocok karena memiliki kekakuan dan kekuatan bidang yang besar. Dan yang terakhir yaitu sistem struktur core and outrigger. Sistem struktural ini dirancang untuk meningkatkan kekakuan dan kekuatan bangunan dengan menghubungkan inti ke kolom luar yang berjarak dekat. Pada dasarnya, sistem outrigger berfungsi dengan menyatukan dua sistem struktural, yaitu sistem inti dan sistem perimeter. Dalam mengerjakan proyek, terlebih dahulu mengkategorikan pengerjaan tergantung dari jenis proyeknya. Ini dibuat secara teknis untuk menggambarkan proses penyelesaian pekerjaan yang sistematis dari awal hingga akhir. Selain itu, terdapat jadwal atau jangka waktu pelaksanaan pekerjaan dan analisa teknis satuan pekerjaan. Tujuannya agar pekerjaan dapat selesai dengan baik serta waktu yang dibutuhkan tepat sesuai dengan rencana kerja. Yang pertama yaitu pekerjaan pendahuluan atau persiapan. Pekerjaan ini adalah pekerjaan awal yang harus dilakukan dalam melaksanakan suatu proyek. Selain itu, segala sesuatu yang menyangkut kelancaran pekerjaan harus telah disiapkan di lokasi sebelum melaksanakan pekerjaan. Yang kedua yaitu pekerjaan galian tanah atau pasir.
Jenis pekerjaan ini merupakan pembuatan lubang galian untuk fondasi, disesuaikan dengan jenis fondasi yang akan dibuat. Yang ketiga yaitu pekerjaan struktur bangunan bertingkat. Struktur bangunan berfungsi sebagai penahan gaya horizontal maupun gaya vertikal yang muncul dari beban bangunan, baik dari bangunan itu sendiri maupun beban pengisi gedung seperti beban hidup. Dengan demikian, spesifikasi bahan struktur itu tidak boleh dikurangi dengan alasan ekonomis. Yang keempat yaitu pekerjaan lantai. Yang kelima yaitu pekerjaan atap. Pada pekerjaan atap, di bangunan high-rise building menggunakan atap datar atau bisa disebut juga dengan dak. Yang keenam yaitu pekerjaan elektrikal. Pada pekerjaan ini dipasang instalasi listrik dari ruangan bawah sampai ruangan atas. Yang terakhir yaitu pekerjaan plumbing dan finishing. Selanjutnya yaitu work breakdown struktur, disingkat WBS, atau struktur rincian kerja. Struktur rincian kerja adalah suatu metode manajemen proyek menjadi struktur pelaporan hierarkis. Rincian kerja digunakan untuk melakukan pembagian kerja atau memecahkan tiap proses pekerjaan menjadi lebih detail. Hal ini dimaksudkan agar proses perencanaan proyek memiliki tingkat yang lebih baik. Di sini saya sudah menyediakan WBS untuk proyek pembangunan high-rise building dengan pengelompokannya berdasarkan struktur pengerjaan yang dilakukan. Yang pertama yaitu substruktur, atau bisa disebut juga dengan struktur bawah. Substruktur adalah bagian-bagian bangunan yang terletak di bawah permukaan tanah. Struktur ini meliputi pengerjaan fondasi dan pengerjaan slope. Selanjutnya yaitu superstruktur. Superstruktur pada bangunan adalah bagian dari konstruksi bangunan yang letaknya di atas permukaan tanah, di mana tempat orang menghabiskan sebagian besar waktunya. Area ini termasuk lantai pertama dan kedua pada rumah bertingkat, dan seterusnya. Semua tingkatan lantai pada bangunan gedung yang memiliki lantai yang lebih besar. Struktur ini meliputi pengerjaan kolom, pengerjaan balok, pengerjaan lantai, pengerjaan tangga, pengerjaan dinding, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu upper struktur, atau bisa disebut juga struktur atap. Pengertian dari struktur ini adalah bagian bangunan yang menahan atau mengalirkan beban-beban dari atap. Struktur atap terbagi menjadi rangka atap dan penopang rangka atap. Karena dalam pembangunan proyek high-rise building kita menggunakan atap dak, maka upper strukturnya menggunakan atap datar. Yang terakhir yaitu pekerjaan finishing. Pekerjaan finishing pada sebuah bangunan yaitu pekerjaan yang berkaitan dengan penutupan, pelapisan, serta membuat tampilan bangunan menjadi tampak indah. Pekerjaan ini dilaksanakan setelah semua proses pembuatan struktur selesai dilakukan. Jadi, finishing adalah proses paling akhir dari keseluruhan rangkaian pembangunan bangunan. Selanjutnya yaitu rise breakdown struktur. Rise breakdown struktur atau disingkat dengan RBS adalah pengelompokan risiko dalam suatu komposisi hierarkis, risiko ordinasi yang logis, sistematis, dan terstruktur secara alami sesuai dengan struktur organisasi atau proyek. Bagan hierarki yang mengkategorikan atau merinci risiko proyek dimulai dengan mengkategorikan risiko dari kategori tertinggi dan berlanjut ke subkategori risiko. Umumnya, faktor risiko dalam suatu proyek dapat dikategorikan berdasarkan sumber dan pengaruh terhadap tujuan proyek. Di sini saya mengkategorikannya berdasarkan faktor internal dan faktor internal. Pada risiko eksternal mengacu pada regulasi dan politis, ekonomi dan finansial, dan lingkungan. Untuk regulasi dan politis meliputi peraturan daerah, izin persetujuan, dan keberatan dari publik. Untuk ekonomi dan finansial meliputi harga, pajak, kondisi pembiayaan, dan nilai mata uang. Dan untuk yang lingkungan meliputi iklim, cuaca, dan kondisi lapangan. Pada risiko internal mengacu pada proyek dan teknis, sumber daya, dan keamanan K3.
Untuk proyek dan teknis meliputi perubahan desain, ketidaklengkapan spesifikasi kualitas pekerjaan, dan komunikasi antar tim proyek yang agak kurang. Untuk sumber daya meliputi produktivitas dan keterampilan tenaga kerja, akomodasi dan penyimpanan material kinerja peralatan. Terakhir yaitu keamanan dan K3. Keamanan dan K3 meliputi lokasi kerja yang tidak aman, kurangnya kesadaran keselamatan, prosedur keselamatan, dan kriminalitas. Pada setiap pelaksanaan pembangunan proyek konstruksi seperti gedung bertingkat, jalan, dan jembatan, dimanapun proyek tersebut dilaksanakan, tidak akan pernah terhindar dari risiko. Semakin besarnya skala suatu proyek, maka akan semakin besar pula potensi risiko tersebut terjadi, yang apabila tidak ditangani dengan tepat, dapat menghambat proses pelaksanaan proyek. Namun, risiko tersebut dapat ditanggulangi atau dihindari dengan mengetahui probabilitas dan dampak dari risiko tersebut. Identifikasi risiko beserta sumber risiko dan dampaknya akan dibuat dalam bentuk tabel. Tidak semua risiko dapat diidentifikasi atau dimanage menjadi minimal atau menghilangkan dampaknya. Dan strategi identifikasi risiko sangat penting ditetapkan pada awal proyek dan risiko ditunjukkan pada seluruh daur hidup proyek secara terus-menerus dengan memperkirakan risiko, menganalisis risiko, dan menangani risiko dan belajar dari pengalaman. Identifikasi risiko sangat penting dilakukan bagi setiap proyek konstruksi untuk mengetahui kemungkinan potensi risiko dari setiap aktivitas dan kemudian dianalisis dampak yang ditimbulkan terhadap kelangsungan proyek konstruksi yang bertujuan untuk meningkatkan peluang dan dampak peristiwa positif dan mengurangi peluang dan dampak peristiwa yang merugikan pada proyek. Sekian pokok pembahasan mengenai high-rise building yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Kita kembali lagi dalam vlog selanjutnya. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.